Oke, kita akan bahas saham hari ini yang layak untuk di tradingkan di hari ini dengan memanfaatkan kenaikan volume di hari perdagangan sebelumnya. Saham yang pertama ada KOBX, saham kedua INDX, saham ketiga HOPE, selanjutnya SLIS, BEL, DUIT, RMKE, LAN, BUDI, FREN, MPPA, WINR, NICL. Oke, sebelum kita masuk ke saham-saham, kita lihat dulu IHSG kita ya. Untuk hari ini posisinya kemarin mantul di MA 200 ya dengan kenaikan volume. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di 1 jamnya sudah mulai terlihat mau golden cross ya, MA 5 dan MA 20 nya. Kemudian MACD nya mulai tipis turun ke bawah. Kalau kita short lagi ke 5 menitnya juga akan turun ya, ada potensi turun dulu, nanti akan menarik jika dia akan break di area MA 200 di 6.700 ini gitu. Jadi ada potensi hari ini IHSG akan mengalami koreksi terlebih dahulu, kemudian akan bergerak naik gitu. Ini hanya prediksi ya. Kemudian kita ke saham yang pertama, saham KOBX. Kemarin naik cukup tinggi dengan volume dan hampir arah ya. Di area sini kita lihat dulu untuk chart hariannya, dia uptrend ya di sini ya, di atas MA 5. Kemudian kemarin break di area resistnya di sini. Di sini dia break. Kemudian kalau kita lihat target kenaikan hariannya karena jauh ya, kita pakai weekly aja. Nah, kalau misalnya dia ini break bisa ke area sini nih. Ini udah kelewat ya. Kemudian di sini di area 550. Next selanjutnya ya untuk hariannya. Kemudian kita masuk ke 5 menitnya. Di 5 menitnya ini kalau dari MA nya dia masih bergerak naik ya, dan ditutup di bawah MA 5. Ini ada kemungkinan dia akan menguji ke MA 20 nya. Jadi kalau misalnya mau ngantri bisa di area 470 ini. Kemudian kalau misalnya jebol lagi dia bisa ke area sini 454 ya, di area sini gitu. Kemudian kalau misalnya dia turun, jadi antri dulu di area sini 470 dapat, nanti bisa pertimbangkan sell di area 484. Lalu titik tertinggi yang kemarin ya di sini 492. Lanjut target selanjutnya bisa ke area 500-an yang tadi yang daily gitu. Jadi bisa ditunggu dulu di area 470 kalau dapat. Kalau misalnya langsung opening ya pastikan opening langsung naik, maksudnya pastikan dia break di area 492 ya. Nanti bisa di next targetnya bisa di area 500, kemudian 550. Seperti itu untuk KOBX ya. Harga rata-ratanya di 550 ya, jadi cukup tinggi di sini risk rewardnya. Tapi untuk main cepat ini bisa untuk dipertimbangkan. Kemudian yang kedua ada INDX ya. INDX juga naik 3 hari dengan volume, MACD nya mulai naik ya untuk hariannya. Target hariannya setelah dia di area sini dia bisa menguji ke area sini ya 460. Kemudian nanti bisa ke area tertingginya ya di 560 ya. Di pucuk-pucuknya ini, di titik-titik tertingginya di sini. Jadi kalau misalnya dia langsung opening naik, pastikan dia itu bertahan di area sini 346 ya sampai 350. Kalau kita masuk di chart yang 5 menit, nah ini juga masih uptrend. Kemarin juga golden cross di area sini dan dia break ya di 5 menitnya di 388. Jadi dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target. Kalau patternnya di area sini kita pindahkan ke sini. Nah pas ya di 460 nih target INDX selanjutnya ya.
Itu MACD-nya juga mulai bergerak naik dengan harga rata-rata atau bayarnya di 380 ya, belum terlalu jauh. Itu menarik untuk ditradingkan hari ini. Pastikan dia bertahan di area untuk chart 5 menitnya di sini 364, kemudian kalau misalnya jebol lagi dia maintain di area 344 di sini. Next, saham yang ketiga ada Hope. Setelah setelah koreksi ya, di sini nggak ada volumenya. MACD-nya mulai bergerak naik dan ini juga sudah nembus di area resistennya yang di sini ya. Kemarin tertembus, kemudian next targetnya titik-titik tertingginya ini aja untuk TP hariannya. Tapi kalau untuk kalau dia bisa menembus di area sini, dia bisa ke area all time high-nya di sini ya, di 328. Kalau misalnya all time high-nya tembus, nanti bisa lebih menarik lagi itu. Langsung kita ke chart yang lebih kecilnya ya, di time frame 5 menit. Nah, ini tampak dia uptrend ya di area sini. Kemudian ini ada penan kalau kita lihat ya, dan ini terus bergerak naik di area sini. Di sini bergerak naik, jadi ada kemungkinan kalau misalnya besok hari ini break di area 238 nya atau di sini nih 240, dia akan melanjutkan kenaikan ke 254 di sini. Pastikan dia 230 nya nggak jebol, kemudian kalau misalnya jebol bisa tunggu lagi di area 222 di sini gitu. Jadi tunggu respon market, kalau misalnya opening langsung naik 242 berani masuk, dan TP langsung di 254 lalu 264. Kalau misalnya koreksi di area 230 bisa cicil selanjutnya di 222. Seperti itu untuk teknikalnya. Dan jika dia tembus di area 328, dia all time high dan bisa lari lebih kencang lagi. Untuk akumulasinya atau bayarnya di 230 ya, harga penutupan kemarin 238, belum terlalu jauh. Seperti itu untuk Hope, masih menarik. Kemudian untuk Swiss ya, setelah downtrend ada 2 hari volume naik di sini. Kalau kita lihat dari daily-nya sudah membentuk base ya sebenarnya di area sini. Ini ada base, kemudian dia akan menguji ke area MA50 nya di sini. Jadi perhatikan aja area MA50 nya di sekitar 480 nanti tertembus atau enggak gitu. Kalau misalnya tertembus, dia bisa nguji ke MA selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk chart yang 5 menitnya kita lihat ya. Untuk Swiss sendiri sedang uptrend, kelihatan MA 200, 150, 20 dan MA5 nya berjajar rapi ya di situ, dan candlenya masih di atas MA5, jadi masih bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi selama dia di atas MA5 bisa diperhatikan dengan support terdekatnya di area 408 untuk MTF 5 menitnya, kemudian 380 ya. Jadi pastikan dia bertahan di 408. Kalau misalnya koreksi bisa ditunggu di area 380. Kalau dari MACD-nya dia mau turun dulu, nanti diperhatikan waktu turun itu ada volume atau tidak. Jika tidak, bisa antri di area sini tadi 380-an ya. Seperti itu. Next targetnya ya titik tertinggi yang kemarin dulu. Kalau misalnya ketembus, dia bisa ke area 480 ya ke atas. Seperti itu untuk Swiss secara teknikal, dan secara bandarmologi juga belum kelihatan ya. Cuman top bayarnya ada di sekitar 360. Dengan harga closing kemarin di 418, jadi agak beresiko jika mengejar harga ya. Jadi tunggu dulu 380 atau di 400 di sini dicicil dulu. Seperti itu untuk Swiss. Kemudian saham Bell naik cukup signifikan ya di sini. Nah, ini belum uptrend karena MA 200-nya masih di atas MA 50 dan MA 100-nya ya. Jadi ini masih membentuk base dulu kalau dari sisi MA-nya. Kalau MACD-nya masih bergerak naik ya gitu. Nah, target tertinggi
target selanjutnya untuk saham Bell, dimana kita lihat di weekly ya biar kelihatan. Saham ini udah all time high ternyata ya hari kemarin. Jadi kalau ada saham all time high, kita bisa cek targetnya itu dengan Fibo seperti ini ya, di support terdekatnya kan di sini. Jadi dia bisa ke area 372 untuk dailynya ya. Nanti kalau 372 tertembus, bisa ditarik lagi Fibonya ke bawah lagi, bisa ke 415 gitu. Jadi target terdekatnya dia baru di area sini di 370 lah untuk target hariannya. Kalau kita masuk ke 5 menit ya, coba lihat volumenya juga masih bagus hariannya. Sampai ini MA nya juga masih tertata rapi ya untuk yang 5 menitnya, dan dia masih di atas MA 5. Jadi pastikan hari ini Bell bertahan di area sini dulu, 296 ya. Kemudian kalau selanjutnya support selanjutnya di 300. Jadi selama dia di atas 300, dia ada potensi untuk ke 318 lagi ya. Setelah break 318, titik tertingginya hari kemarin, dia bisa ke area 370. Selama di perjalanan ini 318 ke 370, bisa cek lagi Fibo-nya. Jadi Fibo dalam Fibo seperti ini, dia akan uji di area 330, 338, 344, 350, dan baru yang ke 370. Jadi nextnya 318 ke 330, 344 baru ke 370. Seperti itu untuk teknikalnya. Dan secara bandarmologinya, top bayarnya di area 300 dengan closing 306 ya, jadi belum terlalu jauh. Saham selanjutnya ada saham Duit. Kita cek untuk dailynya dulu. Hari kemarin 2 hari mantul dari MA 50 nya ya di area sini. Jadi untuk dailynya pastikan dia bertahan dulu di area sini ya, 476 nya secara daily. Kemudian ini pas banget di area sini ya, ini ada double bottom. Kalau kita gambar bisa seperti ini. Nah, kita tarik targetnya ya dari low-nya ke high-nya sini, kemudian dipindah ke sini ya. Jadi ada kemungkinan sini, kemudian di area sini. Nah, ini pas di neckline double bottom ya. Jadi hari ini pastikan dia breakout dengan volume, dia bisa menguji ke area 640 ini, lalu ke 690. Jadi penentuannya hari ini. Jika tidak, ada kemungkinan dia koreksi ya. Kalau dari dailynya sih dia melengkung ke atas, ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Kita lihat untuk 5 menitnya. Untuk ditradingkan hari ini masih oke ya, karena dia masih bertahan di atas MA5 nya di area sini. Ini gitu, dan volumenya cukup tinggi ya closing kemarin. Kalau ada koreksi nih, bisa dia antri area 566, kemudian turun lagi di area 556, 566, 566, 566, 556 gitu. Di area sini bisa diperhatikan ya untuk antri gitu. Tapi kita berharap untuk hari ini dia langsung breakout double bottomnya untuk melanjutkan kenaikannya. Seperti itu untuk Duit. Dan secara bandarmologi top bayarnya di area 554 ya, dan closingnya di 580. Risk rewardnya cukup menarik juga gitu, asalkan dia bertahan di area 560. Seperti itu untuk Duit. Saham selanjutnya ada RMKE. RMKE ini juga cukup ramai ya belakangan. Kita ke dailynya dulu, dan dailynya juga sudah all time high. Jadi wajar jika kenaikannya cepat. Kita tarik titik resist terdekatnya ya. Jadi dari titik tertinggi ke support terdekatnya ya di area sini.
sini dulu juga nggak apa-apa. Di sini 607 ya, di area 600. Nanti target untuk daily-nya kalau 600 tembus nanti bisa ke area 625 gitu, 625 untuk daily-nya. Nah, untuk 5 menitnya kita cek di sini apa ada kemungkinan untuk naik. Nah, jika dilihat dari MA5-nya juga dia masih bertahan ya di atas MA5. Jadi maintenance untuk hari ini dia bertahan di sini, tidak jebol ya. 540-nya nggak jebol. Kalau jebol bisa ditunggu di area 520 dan di 500 ya. Karena RMK ini cukup volatile ya. Jadi kemarin juga cukup koreksi dalam di area sini, dan ini sedang naik ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi bisa tunggu di area 540, 520 dan 500. Kemudian kalau misalnya dia tembus di titik tertingginya hari kemarin, which is di 564, di sini dia akan melanjutkan kenaikan ke area 600 lalu ke 625. Seperti itu untuk RMKE, dan top buyer-nya di area 530 ya. Harga sekarang di 560, risk reward-nya juga cukup menarik. Seperti itu untuk RMKE. Next sahamnya ada LAN. Oke, kita ke daily-nya dulu untuk LAN ya. Hari kemarin sempat ARB ya, kemudian dinaikin lagi, naik lagi ke MA5 ya. Jadi bertahan di atas MA5 ini cukup menarik kalau misalnya dia bisa bertahan dengan target hariannya. Hariannya di area 175, kemudian titik tertingginya sini ya 194, dan sininya di area 208. Maintenance untuk support hariannya di area sini 137 untuk hariannya. Next kita lihat untuk chart 5 menitnya. Chart 5 menit dan MACD-nya minta turun ya. Ini udah menyempit, jadi ada kemungkinan dia koreksi untuk hari ini. Koreksi dulu ya, kita lihat supportnya dulu. Dia bisa koreksi ke area sini 166, 166, kemudian bisa ke 162 ya kalau mau antri, dengan target kenaikan terdekatnya di area 171, kemudian ke 175, dan target selanjutnya setelah 175 bisa ke 181, kemudian ke area 194 gitu untuk trading 5 menitan. Dan top buyer-nya ada di 159 ya, harga closingnya 170. Jadi alangkah baiknya jika ini koreksi dulu ya, tunggu dulu di 166 dan 162. Seperti itu untuk LAN. Next sahamnya ada saham Budi. Saham Budi secara daily cukup menarik ya. Ini sempat saya bikin story di Instagram kalau dia ada week off ya di area sini. Jadi dia sideways lama. Nah, titik di sini ada titik teman-teman yang swing masuk ya di area 200 ini. Nah, kemarin dia jebol resist di 242 kemarin di area sini. Jadi cukup menarik juga karena udah jebol resist, dan target selanjutnya adalah kita lihat ya, coba weekly-nya karena terlalu panjang. Jadi resistnya belum kelihatan ya, 264, lalu di area 284, dan di psikologisnya ya di 300. Jadi kalau daily-nya bisa diperhatikan ya, selama dia bertahan di 242 dia dan jebol di area 264-nya, di sini bisa melanjutkan kenaikan ke 284 dan 300 ya. Tapi kalau misalnya koreksi, maintenance aja, dia bertahan di area 242 gitu. Kita masuk ke 5 menitnya.
Untuk chart 5 menitnya dia juga uptrend ya di sini ya, bagus banget gitu, dan ada kemungkinan hari ini jebol di 264-nya lalu melanjutkan kenaikan ke 284 dan 300 ya. Cukup menarik untuk Budi dan Bandarmologi. Atau bayarnya ada di 250 ya, harga closing 264. Jadi maintain di area, kalau misalnya dia nggak kuat jebol 264-nya, kita tunggu di 256-nya ya, maintain di area situ. Kemudian di 252 ya, di atas 250 aja ini cukup menarik untuk TF 5 menitnya gitu. Next kita ke saham ada friend yang beberapa hari lalu sempat diturunin ya karena koreksi IHSG. Kita lihat daily-nya dulu. Nah ini dia tidak membentuk new low ya, artinya dia bisa melanjutkan kenaikan untuk confirm uptrendnya ya ini ya, karena low-nya awalnya di 68, kemarin low-nya dia di 71 ya, jadi higher low di area sini dan dia mantul di MA 50-nya. Secara daily resistnya di area ini ya, kuncinya di 81. Kalau misalnya 81 ketembus, dia bisa ke area 87 nanti ke 88 ya, di sini ya 87 88. Kemudian kalau misalnya 88 tertembus bisa ke 97. Seperti itu untuk daily-nya. Maintain dia 71 nggak jebol dan bisa break di area 81. Kalau kita masuk ke time frame 5 menitnya, dari MA-nya juga masih naik ya, dan uptrend secara minornya. Jadi ditunggu aja untuk strategi hari ini. Break di area 81 bisa pertimbangan untuk masuk, dan maintain dia bertahan di area 77 ini gitu. Kalau misalnya 81 nggak kuat tembus, dia bisa koreksi sampai ke area 77 gitu. Dan next targetnya sama seperti daily-nya tadi, ada 84 87 sampai 97 ya masa tadi. Seperti itu untuk friend ya, jangka pendek. Next sahamnya ada MPPA. Saham MPPA kita lihat daily-nya ya, kemarin ada peningkatan volume 2 hari belakang. Nah ini juga mantul dari classic supportnya di area sini. Di sini ya ada supportnya, terus support selanjutnya di sini. Maintain aja nggak jebol di area 230. Dia bisa menguji resist daily-nya di area sini 288, kemudian ke area psikologis ya 300, lalu ke 312 288 300 312 gitu untuk daily-nya. Lalu kalau 5 menitnya kita cek, nah ini mulai di atas MA5 ya, MA200. Nah MA100 masih di bawah, ini belum uptrend ya. Kalau misalnya hari ini ada break ya di area sini 268 ya, break dia bisa ke area 287 ya, di situ itu 260 break bisa ke 268. Jadi hari ini pastikan dia di atas 260 lalu ke 268 dan bertahan di atas 252 gitu untuk hari ini ya. Kalau misalnya turun lagi di 252, bisa turun lagi dia ke area 244 gitu. Jadi support terdekat dia di 252, kemudian 244, kemudian di 238. Resist terdekatnya di 268, lalu ke 288. Untuk bandarmologinya atau bayar 258 dan closing dari harga 260 ya. Jadi risk reward juga cukup menarik untuk main cepet. Next sahamnya ada WINR, saham IPO ya. Kalau kita lihat daily-nya dulu, daily-nya ini kurang menarik ya, karena kemarin uji MA5-nya nggak kuat, jadi
kita lihat dulu. Kalau untuk main daily-nya hindari dulu, tapi kalau untuk main cepet kita lihat ya time frame 5 menitnya. Ini kalau dari MA nya dia ada kemungkinan bisa naik ya sebentar. Kalau misalnya dia bertahan di area 166, kemudian dia bisa menuju ke area 175 tembus, dia bisa ke area 185. Jadi dia range pergerakannya di area 166 sampai 175 dulu. Kemudian kalau misalnya 166 nya ketembus, dia bisa ke area di sini 161 ya, 160, kemudian dia bisa ke 150 gitu. Jadi kalau untuk main cepat, maintenance dia nggak jebol di 166 nya. Kalau jebol bisa memanfaatkan momentum keluar di 160 atau 150 ya pantulannya. Tapi kalau dia jebol 175 nya, dia bisa ke area 185 lalu ke 192 gitu. Atau bayarnya di 178 dan harga sekarang 170 ya, cukup menarik dia kalau misalnya di area sini. Tapi untuk daily enggak ya, jadi main cepat aja dulu untuk WINR ini. Saham yang terakhir ada NICL. NICL ini cukup menarik ya, udah diakumulasi beberapa hari belakang ya. Akumulasinya juga bagus. Di sini setiap naik ada volume, turun tanpa volume, naik ada volume, turun tanpa volume, dan kemarin juga ada volume. Kemudian secara daily juga dia naik ya di area sini ya. Jadi ada kemungkinan dia break. Kalau misalnya dia break hari ini di area 88 ya, ini dia bisa ke area 94 ya. Nah, setelah 94 jadi 88 break, dia ke 94. Kita lihat daily-nya dulu. Dia bisa ke area sini nih, 123, dan sebelum 123 pasti ada angka psikologis ya di area 100 gitu. Jadi untuk daily-nya ini cukup menarik. Jika break di area 88, dia bisa ke area 94, kemudian ke area 100 dan ke 123. Untuk NICL, MACD-nya juga hariannya bagus. Kita masuk untuk yang time frame 5 menit ya. Time frame 5 menitnya kemarin juga sudah close di atas MA5 ya. Jadi pastikan juga bertahan di area 84 ini ya. Yang stop loss mungkin di area 80 gitu untuk NICL ini. Ini support-supportnya menarik untuk diperhatikan ya. Sebelum ke 94 jadi ada 91 juga nih di sini. Jadi 88, 91, 94, 100. Untuk resist untuk supportnya ada di 84 dan 80 gitu. Seperti itu untuk NICL, dan top bayarnya ada di 88, closing pas banget di 88 ya. Jadi kuncinya adalah di 88. Sekian saham hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadikan watchlist. Apabila open sama dengan high maka hindari, dan open sama dengan low bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.